Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. awali pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan Jamil dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jamil. Di hari ini akan membahas terkait dengan proses penembusan. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Tag well. Ya, masih ingat tag well? Ya, Pak. Nah, tag well kemarin ada jarak masing-masing titik itu apa? 15 cm. 15. Nah, oke. Sebelum Bapak lanjut, coba Bapak send dulu mulai dari Alek. Hadir, Pak. Jamil. Hadir, Pak. Andrian Muhammad. Hadir. Ya, Arfan Ardiansyah. Hadir, Pak. Andra. Hadir, Pak. Edi Hermansyah. Hadir, Pak. Indra Hadi. Hadir, Pak. Lutfi Suryawarsito. Hadir, Pak. Muhammad Adi Saputro. Hadir, Pak. Nur Fadilah. Hadir, Pak. Muhammad Wildani. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Satam Rizky. Hadir, Pak. Tommy Gunawan. Hadir, Pak. Valentino Riza Praja. Hadir, Pak. Baik, semuanya sudah sarapan ini? Sudah sarapan Sudah, apa Pak. belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak, tadi malam. Nah, Belum, Pak. yang belum sarapan, yang penting nanti dalam proses pembelajaran kali ini ya tidak sambil makan ya. Nah, untuk pelajaran saat ini kita akan membahas tentang penembusan. Nah, penembusan itu merupakan proses pertama pada pengelasan setelah melakukan proses kemarin tag well ya. Nah, tag well itu masih belum proses 3G-nya karena posisinya masih di bawah ya, masih di bawah. Jadi ini proses penembusan ini adalah bagian yang pertama. Bagian pertama ini penting sekali karena kalau terjadi kesalahan maka lapisan berikutnya nanti juga akan cacat pengelasan. Nah, karena cacat, jadi tidak mungkin benda kerja itu akan menjadi bagus kalau tidak kita lakukan proses tambahan lagi, ya. Tapi kalau proses penembusannya bagus, maka proses berikutnya akan jadi lebih mudah lagi. Oke, seperti itu. Baik, sekarang akan Bapak tampilkan untuk slide, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini sambungan dan proses pengelasan posisi 3G SMAW. Nah, kompetensi dasar. Menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual atau disebut dengan SMAW 3G. Sedangkan di keterampilannya melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal dengan las busur manual SMAW 3G. Nah, ini indikator pencapaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada pengetahuan indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi posisi pengelasan 3G, sedangkan tujuan pembelajarannya melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi posisi pengelasan. Nah, posisi pengelasan 3G itu bagaimana? Nanti silahkan diperhatikan pada tayangan video yang Pak putar. Nah, kemudian mengidentifikasi arah dan gerakan elektroda sesuai dengan prosedur. Nah, tujuan pembelajarannya melalui tayangan video dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi arah dan gerakan elektroda sesuai dengan prosedur. Lanjut lagi, ini di keterampilannya, indikator pencapaian membentuk bevel, root face, bahan las, dan mengatur jaraknya atau root depth
berdasarkan prosedur yang ditentukan. Tujuan pembelajarannya, setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menggambarkan bentuk bahan las, bevelnya itu sudutnya berapa, kemudian root face-nya itu ketebalannya berapa, kemudian jarak root gap-nya. Kalau kemarin di pertemuan awal sudah ada gambaran bahwa root gap itu bisa menggunakan 2,6, kemudian 3,2 dan lain sebagainya. Maka nanti akan Bapak lebih detail lagi di sini. Baik, berikutnya melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal 3G dengan las bujur manual. Sedang tujuan pembelajarannya, setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah pengelasan sambungan tumpul posisi vertikal dengan las bujur manual. Baru yang ketiga, membersihkan benda hasil las sesuai dengan prosedur. Dengan tujuan, setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi cara membersihkan benda hasil las sesuai dengan prosedur. Lanjut, kemudian desain sambungan las. Yang pertama, pada saat kita mendesain sambungan las, itu perlu diperhatikan yang pertama adalah perencanaan struktur. Ya. Akan digunakan ada konstruksi apa yang akan kita sambung itu, yang akan kita sambung itu. Kemudian kondisi sambungan, kondisi geografis, misalnya terletak di pinggir pantai, atau terletak di tengah hutan, atau di tempat-tempat yang korosif, dan lain sebagainya. Kemudian efisiensi ekonomis, ya, perhitungan biaya misalnya. Kemudian ongkos transportasi misalnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian periode kerja pengelasan, waktu pengerjaannya, itu juga perlu diperhatikan. Berikutnya lagi perhitungan tegangan dan karakteristik tiap-tiap bagian. Jadi konstruksi yang akan kita lakukan pengelasan itu akan menanggung beban berapa. Kalau akan membuat jembatan misalnya, dihitung maksimal yang akan lewat di jembatan yang akan kita bikin itu berapa, seperti itu. Lanjut lagi, penentuan bentuk tiap-tiap bagian dan daerah geometris las beserta ukurannya. Berikutnya, pemilihan material atau benda kerja itu menentukan desain sambungan las yang akan kita bikin. Lanjut, kondisi-kondisi dan metode pengelasan. Berikutnya lagi, pelakuan pasca pengelasan dan metode pemeriksaan yang akan dilakukan setelah proses pengelasan itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, sebelum Bapak lanjut ke yang lain, silahkan kalau ada pertanyaan. Pemilihan material itu kayak apa, Pak? Pemilihan material. Baik. Pemilihan material yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk konstruksi, itu pertimbangkan kebutuhannya. Apakah kalau kita misalnya akan membuat jembatan, ya, atau bahan material yang akan kita gunakan itu mungkinkah dengan menggunakan dengan ketebalan misalnya 3 mili. Nah, maka dihitung dari beban yang akan lewat tadi. Kalau beban yang akan lewat cuman sepeda goes, ya enggak apa-apa, mungkin tentunya dengan konstruksi yang rangka-rangka yang dipertimbangkan juga. Nah, ketebalan plat, terus kemudian
jenis bajanya. Kalau menggunakan si profil H berarti ya baja ST berapa begitu. Termasuk itu pemilihan material. Nah, berikutnya pertanyaan ada lagi apa enggak? Kalau enggak, Bapak lanjutkan. Pak. Silakan. Pak. Ya. Setiap setiap kondisi kan pasti mempunyai tempat yang berbeda-beda, Pak. Apa teknik pengelasan atau bahan pengelasannya juga berbeda, Pak? Ya. Kondisi juga berbeda, bahan pengelasan juga berbeda. Apakah ada hubungannya? Mungkin pertanyaannya begitu. Ada. Ya. Misalnya, kalau kita membuat konstruksi di pinggir laut atau di pantai misalnya. Nah, itu maka akan kita pilih bahan atau material yang tidak begitu terpengaruh oleh zat asam. Nah, karena di daerah laut atau di pinggir pantai itu tentunya udaranya lebih sifat korosif dibanding udara di daratan yang lain. Seperti itu. Baik. Masih ada pertanyaan? Ya? Perlakuan pasca pengelasan. Nah, perlakuan pasca pengelasan itu apa saja? Ada yang bisa bantu jawab? Sebelum silakan, ada yang bisa bantu jawab apa enggak? Perlakuan pasca pengelasan. Pasca pengelasan, setelah pengelasan, nah itu harus diperlakukan bagaimana benda kerja itu. Nah, yang pertama, proses pendinginan. Ya, proses pendinginan, kemudian lagi penyimpanan, terus bolehkah setelah proses pengelasan dilakukan pengerindaan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan gitu ya. Ya, Pak. Baik, Bapak lanjutkan ke bentuk sambungan. Ini ada berbagai macam sambungan. Yang pertama ada sambungan tumpul, bentuknya seperti itu. Kemudian sambungan dengan penguat tunggal. Berikutnya lagi ada sambungan dengan penguat ganda, sambungan tumpang, kemudian sambungan T, ya. Kemudian lagi sambungan sudut, kemudian sambungan tepi, kemudian sambungan lebar, dan sambungan bilang. Ya. Lanjut lagi, nah ini bentuk-bentuk kampuh las. Nah, pada sambungan-sambungan yang di slide sebelumnya, nah itu perlu kita bentuk kampuh. Nah, apakah kita akan menggunakan kampuh V atau kita akan menggunakan kampuh X? Nah, itu. Yang pertama ada kampuh I atau square groove. Kemudian yang kedua ada bevel groove. Kemudian ada yang ketiga ada bevel groove. Kemudian ada V groove, ya. Nah, dari beberapa bentuk kampuh las yang ada, nah ini kapan saatnya kita menggunakan sambungan kampuh atau kampuh I atau menggunakan kampuh V, itu dilihat dari ketebalan platnya. Ya. Jadi ketebalan plat itu mempengaruhi bentuk kampuh yang akan kita gunakan. Nah, untuk ketebalan plat silahkan dibuka lagi pada buku modul yang kemarin sudah Bapak bagikan atau di buku perpustakaan, nah itu ada, silahkan dilihat. Kalau ketebalan platnya itu 1 mili, berarti untuk kampuhnya perlu dikampuh apa enggak, berarti kalau enggak perlu dikampuh berarti termasuk square groove atau sambungan yang I. Kemudian kalau ketebalan platnya antara 8 sampai 12 itu menggunakan V groove. Kemudian kalau ketebalannya apa kemarin 14 sampai 17 menggunakan double V groove. Ya, seperti itu. Nah, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Untuk berikutnya, sekarang kita akan fokus membahas terkait dengan V groove. Nah, karena apa?
di kampuh V ini sering kita gunakan untuk proses penyambungan. Baik itu digunakan pada saat ujian UKK, kemudian lagi digunakan saat lomba-lomba, kemudian lagi pada dunia kerja itu untuk penyambungan antara 8 sampai 12 mm seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk sudut kampuh, sudut bevel pertama, nah itu antara 30 sampai 35 derajat. Ya. 30 sampai 35 derajat. Kemudian untuk face ya, face rootnya itu 2 sampai 3 mili satuannya ya. Nah, kemudian sudut bevel total kalau di sini menggunakan 30 berarti nanti totalnya akan menjadi 60 derajat. Tapi kalau kita menggunakan 35 berarti totalnya nanti akan menjadi 70 seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang kita menentukan gapnya ya. Gap di sini itu antara 2 sampai 3 juga. Ya, 2 sampai 3. Itu ya. Nah, untuk ukuran standar kampuh sudah bisa dipahami apa belum? Kalau belum silahkan ditanyakan. Itu saya bertanya, Pak. Oke, ya. Silakan. Itu ukuran gap itu ada yang 2, ada yang 3. Itu kenapa, Pak? Nah, ukuran gap ada yang 2, ada yang 3. Nah, artinya kita diizinkan menggunakan paling tipis atau paling sedikit itu 2 sampai paling tebal 3. Itu masih diperbolehkan lagi sejauh 2% dari yang sudah ditentukan. Nah, artinya seperti ini. Misalnya kalau face-nya ini tipis, kalau face-nya ini tipis, ya, ini tipis, kita menggunakan 2 di sini misalnya. Nah, berarti kekuatan elektroda yang akan menembus itu nanti juga akan lebih ringan di sini. Maka kalau gapnya kita buat lebar, maka akan bisa tembus, bisa jebol nih. Ya. Kalau ketebalannya ini tebal sekali, misalnya 3, terus kemudian di sini kita bikin 2, ya, maka karena ini tebal, di sini sempit, maka proses root kita tidak akan bisa menembus, tidak akan bisa sempurna, begitu, ya, tidak bisa menembus. Akhirnya seperti biasanya orang menyebut bahwa tidak bisa tembus gitu. Karena apa? Di sininya gapnya ini sangat kecil, kemudian face-nya itu sangat tebal, seperti itu. Nah, maka akan kita sesuaikan saja dengan karakteristik tangan kita. Nah, pada saat kita melakukan proses penembusan, itu tangan kita itu terbiasa bagaimana, seperti itu saja. Ya. Baik, lanjut ke tag wheel. Seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah Bapak tampilkan videonya. Nah, ini gambar tag wheel. Tag wheel itu apa toh? Nah, tag wheel itu apa? Yakni tag wheel itu adalah teknik di mana orang membuat lasan pendek di titik-titik yang terisolasi untuk menahan 2 atau lebih logam bersama selama proses ngelasan, selama proses fabrikasi. Nah, ini tag wheel kalau dilihat dari permukaan, dari sisi depan seperti ini, kemudian kalau dilihat dari sisi samping bentuknya seperti ini. Nah, ya,
kemarin titik pertama dengan titik berikutnya ini jaraknya berapa? 15 cm. 15 cm. Ingat ya jaraknya harus ingat ini. Jarak minimum yang diizinkan itu adalah 15 cm. Seperti minggu kemarin yang sudah kita bahas. Berikutnya lagi, kenapa ini bikin miring antara 3 derajat sampai 5 derajat? Kenapa? Untuk mencegah deformasi, ya, untuk mencegah deformasi. Nah, kenapa harus dilakukan tag weld misalnya? Nanti pada saat kita diskusi kita akan membahas itu, ya. Kenapa dilakukan tag weld? Nah, lanjut, sambungan yang sudah selesai dilas dengan kuat tidak dapat disesuaikan jika tukang las melakukan kesalahan. Misalnya, ini kita tidak melakukan tag weld, ya. Ini kita tidak melakukan tag weld, kemudian langsung ini kita lakukan proses pengerutan di sini. Nah, kemungkinan yang akan terjadi apa? Maka benda kerja ini akan ukurannya akan berubah. Yang sebelumnya kita rencanakan bahwa gripnya itu 2 mili misalnya, maka setelah kita lakukan proses pengelasan tanpa tag weld, proses root tanpa tag weld, maka sisi yang lain itu akan menciut, mengecil begitu. Ya, maka dilakukan proses tag weld. Nah, yang berikutnya lagi, akar kesejajaran benda. Nah, ini benda ini sejajar, ya. Coba diingat-ingat. Ini sejajar, maka diperlukan tag weld ini. Kalau enggak di tag weld, nanti mungkin benda kerja yang satunya bergeser ke atas, atau bergeser ke bawah, atau bergeser ke samping kiri, atau bisa bergeser ke samping kanan. Seperti itu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini kemarin ada juga trafolas. Nah, trafolas kemarin ada apa? Trafolas AC dan trafolas DC. Trafolas AC dan trafolas DC. Trafolas DC itu ada bedakan menjadi berapa? Tidak salah 2, Pak. Kalau tidak salah 2. Apa yang bisa menyebutkan trafolas DC? Ada 2 itu apa saja? Ada yang ingat? Ada DC positif, ada DC negatif. Gitu ya. Nanti dibaca lagi bukunya biar lebih paham terkait dengan jenis-jenis trafo. Baik, Pak lanjutkan. Nah, pada saat proses pengelasan akan dilakukan, dan setelah melakukan proses pengelasan maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ya, letakkan kabel di tempat yang kering, ya. Kabel itu posisikan di tempat yang kering. Jangan pada saat hujan terus kemudian kita mengelas di tempat-tempat yang basah, itu tidak diizinkan. Karena apa? Akan terjadi bahkan bisa tersengat arus listrik seperti itu. Kemudian holder yang digunakan harus layak pakai. Jangan sampai holder atau penjepit elektroda itu sudah dibalut kain, kemudian lagi diisolasi, artinya tidak layak pakai lagi. Nah, kabel juga seperti itu, tidak ada yang terkelupas, kemudian stekernya itu masih bagus, kemudian kalau kabelnya terkelupas itu kalau mungkin masih bisa diisolasi. Nah, kalau sudah tidak layak pakai, artinya sudah banyak yang terkelupas. Nah, maka sebaiknya kita ganti. Nah, yang berikutnya, mematikan mesin saat istirahat atau sedang tidak digunakan. Nah, ini kebiasaan ini. Kalau di bengkel kita terutama setelah bekerja itu mesin tidak dimatikan karena alasannya akan segera digunakan untuk teman yang lain. Nah,
meskipun waktunya sebentar, nah itu sebaiknya dimatikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini sudah pada saat proses pengelasan. Ya. Pada saat pengelasan 3G-nya. Jadi posisi 3G itu adalah posisi naik, ya, vertikal up. Posisi benda kerja ini sejajar dengan wajah, ya, sejajar dengan wajah. Kalau dijajarkan bentuk gambarnya seperti ini, jadi permukaan yang bevel berhadapan, kemudian permukaan face root-nya berhadapan, nah, ya, terus kemudian jarak gap-nya, ya, gap itu adalah 2 atau tadi sampai 3 mili, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan proses pengelasan. Proses pengelasan yang pertama itu namanya root, ya, atau proses penembusan. Kemudian proses berikutnya adalah filler atau proses isiannya. Ya, ini kalau pada saat filler ini silahkan siswa itu mempertimbangkan berapa lapis pada saat isian ini. Bisa 1 kali, bisa selesai, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung dari ketebalan benda kerja. Ya, kalau kita menggunakan benda kerja 10 mili ketebalannya, maka biasanya untuk filler ini, untuk isian ini, biasanya 1 kali atau 2 kali itu sudah bisa dilakukan proses berikutnya, yakni capping-nya. Nah, pada saat yang masih dalam rangka root, kemudian masih filler, ini masih boleh dilakukan proses repair, ya, proses perbaikan. Tapi pada saat capping, setelah capping selesai, maka sudah tidak boleh diperkenankan, diperbolehkan untuk melakukan perbaikan lagi. Itu disebut dengan repair, seperti itu. Nah, untuk repair sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lanjut. Nah, seperti ini gambaran. Ini untuk persiapan pengelasan. Nah, benda kerja itu dipasang pada sejajar dengan wajah, ya. Jadi bagian yang paling atas benda kerja itu sejajar dengan mata kita, kemudian benda kerja itu pas dengan wajah. Kemudian sebelum dilakukan proses pengelasan, nah itu dibersihkan lagi dengan menggunakan sikat kawat. Pastikan bahwa penyangga itu betul-betul kuat, penyangganya, pengikatnya, jangan sampai ketika nanti kita sudah melakukan proses pengelasan, benda kerja ini jatuh, ya, turun, atau ini penyangganya ini turun gitu. Nah, yang akhirnya kita kesulitan dalam mengatur posisi pengelasannya. Yang berikutnya adalah posisi badan. Nah, posisi badan tegak. Kemudian kalau kabelnya itu panjang, maka atau dimungkinkan untuk disampir di pundak, maka lebih baik seperti itu. Tapi kalau kabelnya pendek, nah silahkan disesuaikan. Ya. Nah, lanjut urutan pengelasan. Nah, menyiapkan 2 buah bahan atau plat baja lunak ukuran yang tadi seperti gambar ada 100 mili atau lebarnya, ya, lebarnya 100 mili, panjangnya 300 mili, kemudian ketebalannya 10 mili. Kemudian membersihkan bahan, menghilangkan sisi-sisi tajamnya dengan kikir atau gerinda. Ya. Itu. Setelah proses tagwell atau sebelum tagwell juga bisa dilakukan proses ini, ya. Sisi yang tajam dikikir dulu menggunakan gerinda. Artinya pada saat penggerindaan di sini jangan sampai merusak sudut levelnya, kemudian merusak ketebalan face root-nya, nah seperti itu. Kemudian merakit sambungan tumpul. Yang keempat, membuat las catat pada
kedua ujung dan bersihkan hasil las catat menggunakan palu. Kemudian membersihkan kembali kesikuan sambungan, diperiksa. Kalau pada tag well itu masih terjadi kesalahan, mungkin benda kerjanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, silahkan diperbaiki lagi, ya. Lepas well-nya, kemudian digerinda lagi, kembali ke sini, digerinda lagi. Yang penting, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan merusak ya sudut ampuh, jangan merusak ketebalan root base, seperti itu ya. Nah, lanjut, kalau sudah diperiksa, sudah sesuai, baru kita mengatur posisi pengelasan, diatur sedemikian rupa seperti ilustrasi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Benda kerja sejajar dengan wajah. Berikutnya, melakukan pengelasan sambungan tumpul dengan elektroda rudel 7016 dengan diameter 3,2 mm. Arah naik dengan terlebih dahulu mengelas pada jalur pertama. Jalur pertama disebut dengan apa tadi? Jalur pertama tadi disebut dengan apa? Root. Lapisan root, ya, penembusannya, ya, menggunakan elektroda 7016. Nah, elektroda 7016, 70 kemarin itu artinya apa? Kuat, Pak. Kekuatan tariknya, Pak. Kekuatan tariknya. Berarti kalau 70 kekuatan tariknya berapa? 70.000 PSI. 70.000 PSI. Itu ya. Kemudian lagi angka 1 di sini. Angka 1 itu artinya apa? Diperbolehkan pada semua posisi pengelasan. Gitu ya. Berikutnya angka 6, silakan nanti dibuka lagi kalau enggak ingat. Atau di buku itu ada semuanya, buku yang Pak bagikan ada, di buku dari perpustakaan juga ada, silakan dipelajari lagi. Oke, lanjut untuk berikutnya. Lapisan pengelasan pada jalur fillet dan fillet tadi isiannya, kemudian capping, ya, lapisan yang paling terakhir yang tidak boleh di-repair ini cappingnya. Berikutnya, penekanan pengelasan ini adalah konsistensi pada gerakan ayunan elektroda dan lebar kaki las. Itu, ya. Tekanan artinya jarak busur setelah elektroda nyala, ya, berarti busur sudah nyala, artinya busur sudah nyala. Yang disebut busur itu adalah jarak benda kerja dengan elektroda, itu namanya busur. Dipertahankan jaraknya, jangan sampai jaraknya busurnya menjauh, elektrodanya menjauh, jadi busurnya menjadi panjang. Kalau elektrodanya mendekat, berarti busurnya menjadi pendek. Nah, akan terjadi perubahan kekuatan tarik. Kalau jarak busurnya berubah, berarti kekuatan tariknya juga akan berubah. Nah, itu. Kemudian kalau jaraknya berubah, penekanan atau kekuatan pembakarannya juga akan berubah. Malah kalau terlalu dekat akan lengket, ya, lengket ke benda kerja, elektroda lengket ke benda kerja. Kalau terlalu jauh elektroda akan mati, seperti itu. Maka jaraknya itu harus tetap konsisten. Nah, ini akan Bapak tampilkan video pada saat proses root, ya, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal, bahwa Bapak akan tampilkan video. Ini video yang harus kalian perhatikan, silahkan diamati, kemudian gerakannya seperti ini, jarak elektroda dengan benda kerjanya harus tetap atau bagaimana. Nah, itu silahkan diperhatikan. Gimana gambarnya, bisa dilihat? Bisa, Pak. Baik, silakan diperhatikan.
itu gerakannya harus konsisten jaraknya, konsisten waktunya. Artinya kalau berhenti berapa detik, nah itu harus konsisten, ya. Biar nanti kedalaman penembusan itu sama dari awal sampai di ujung benda kerja. Nah, ini elektroda yang pertama sudah habis, maka dilanjutkan dengan elektroda berikutnya. Nah, ayunannya tetap, ya, jarak benda kerja dengan jarak waktunya juga harus tetap. Elektroda yang kedua sudah habis. Nah, sedangkan benda kerja ini masih panjang, maka harus menggunakan elektroda yang ketiga. Nah, baik, Bapak stop dulu di sini. Nah, Bapak akan jelaskan. Tadi kan elektroda habis, ya kan? Elektroda habis, kemudian akan digunakan lagi elektroda berikutnya. Maka di sini pada sambungan, pada akhir elektroda yang sebelumnya itu kita bersihkan dulu keraknya, kemudian kita lakukan proses penggeridaan sedemikian rupa. Nah, ini namanya adalah proses repair, ya, proses repair, pembersihan untuk mencegah
cacat dalam pengelasan. Seperti itu ya. Nah, untuk repair sendiri nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masih fokus dalam pelaksanaan root atau penembusan. Baik, Bapak lanjutkan. Ya, jarak busur itu tetap. Kemudian lagi waktu berhenti elektroda di masing-masing sisi itu juga tetap. Oke, kira-kira bisa ya. Nanti kalau waktunya kita sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka, sudah diizinkan praktek, caranya seperti itu. Ini sudah elektroda sudah habis, proses penyambungannya masih tetap sama seperti yang elektroda yang sebelumnya tadi. Baik, Bapak lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi pada saat pengelasan itu jenis trafonya itu diperhatikan, kemudian spesifikasi bahannya, tadi ketebalannya, kemudian lagi bahan benda kerja itu sendiri, kemudian lagi jarak gapnya, kemudian ketebalan face rootnya, kemudian besar ampere yang digunakan. Nah, ini tentu akan mempengaruhi pada saat root misalnya, ampernya yang digunakan berapa. Terus kemudian lagi pada saat fillet itu ampere yang digunakan berapa. Kemarin sudah kan ya. Kemudian jenis elektroda yang digunakan. Kemudian posisi pengelasannya. Nah, semua ini silahkan nanti dipelajari lebih lanjut, atau kalau pada tayangan video tadi ada yang masih penasaran gimana toh cara menggerakkan elektroda. Nah, itu silahkan nanti dibuka lagi, ada di link YouTube Bapak ada, kemudian di link-link yang lain silahkan dibandingkan, atau apa yang bisa menambah wawasan kalian terkait dengan proses root, kemudian secara umum proses pengelasan 3G itu silahkan dipelajari lebih lanjut. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari pengamatan video tadi ya, pada saat awal menyalakan elektroda di awal, baik itu pada saat elektroda pertama maupun elektroda berikutnya, ini sebaiknya elektroda ditarik dulu dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Agar elektroda itu mempunyai pemanasan mula terlebih dahulu. Tarik dulu dari atas, kemudian ke bawah pada titik di mana akan dilakukan proses pengelasan. Itu. Nah, berikutnya arah pengelasan. Karena vertikal up berarti arah pengelasannya itu arah naik. Nah, sudutnya antara elektroda dengan benda kerja itu diusahakan adalah 90 derajat dari sisi kiri, 90 derajat dari sisi kanan.
Kenapa seperti itu? Agar proses penetrasinya itu juga berimbang, tidak tebal sebelah seperti itu. Ya, baik. Lanjut lagi. Nih, ini contoh ayunan elektroda. Nah, ini ada gerak ayunan yang modelnya zigzag seperti ini. Kemudian ada yang setengah lingkaran seperti yang B. Ada juga yang gerak melingkar. Ya, gerak melingkar. Artinya elektroda itu digerakkan terus melingkar begitu. Ya. Ada lagi yang model seperti ini. Ya. Nah, yang paling umum kita gunakan itu adalah ayunan-ayunan seperti ini. Ayunan melingkar. Nah, kalau yang tadi digunakan kakak kelas kalian dalam video itu adalah gerakan segitiga yang seperti ini. Kan ada di samping, di sisi tadi ada berhenti sejenak, sedangkan di sisi lain itu masih waktunya agak berhentinya agak sedikit daripada di sisi lainnya. Nah, silakan nanti diamati lagi di channel YouTube yang sudah Bapak bagikan, atau langsung dicari Miftah Zainun. Nah, di situ nanti akan bisa dipilih video-video terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak ajarkan. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini proses pelaksanaan cappingnya. Proses pelaksanaan filletnya, pengisiannya ini. Ya. Silakan diperhatikan kembali. Baik, berikut adalah merupakan proses pengelasan 3G dengan menggunakan kelas SMAW. Nah, ini barusan sudah dilakukan proses pengelasan di akar atau root. Ya. Jadi setelah proses pengelasan itu dilakukan pengupasan, ya, pengupasan untuk melepas kerak yang ada di permukaan cairan elasan. Kalau sudah bersih, maka kita persiapkan elektrodanya yang sudah dilakukan proses pemanasan di oven, terus kemudian menyetel ampere dan voltase trafolas. Kenapa ini dilakukan? Karena sebenarnya arus yang digunakan pada saat root dan pada saat fillet, kemudian juga capping itu berbeda-beda. Namun demikian, ada beberapa orang atau welder itu arusnya sama, karena dia menggunakan arus tinggi terus, begitu. Sudah biasa menggunakan arus tinggi. Ini merupakan proses penyalaan busur. Dalam menyalakan busur, seyogyanya ketika busur itu sudah nyala, maka pertahankan jaraknya. Agar busurnya tetap, artinya tetap dalam hal ini adalah jaraknya tetap, kemudian kekuatannya tetap. Gitu. Kenapa demikian? Karena kekuatan ini berbeda-beda. Kalau kita menggunakan elektroda dengan kode E7016, berarti kekuatan tariknya itu adalah 70.000 PSI. Demikian juga kalau kita menggunakan elektroda 6013, berarti kekuatan tariknya itu adalah 60.000 PSI, seperti itu. Ini sudah dilakukan proses pengelasan fillet yang pertama. Ya, yang pertama, fillet yang pertama ini nanti setelah elektroda habis, nanti disambung dengan elektroda yang kedua. Nah, pada saat proses penyambungan nanti juga pertama dibersihkan dulu teraknya biar tidak ada terak yang terperangkap pada lapisan pengelasan. Begitu. Ini sudah elektroda sudah hampir habis, sudah dipersiapkan untuk proses penggantian.
Nah, penting halnya pada saat proses pengelasan kita harus selalu melaksanakan K3 dengan baik dan benar, dengan tujuan agar keselamatan kerja kita itu paling tidak bisa mengantisipasi tadi adalah proses pengelasan yang lapisan kedua atau disebut dengan apa tadi? Ya, lapisan fillet. Jadi pada lapisan fillet itu kalau ketebalan bendanya 10 mili dengan elektroda 3,2 itu biasanya 1 atau 2 kali, 1 atau 2 lapis itu sudah penuh seperti itu. Tergantung dari kecepatan tangan kita, kecepatan ayunan kita. Kalau ayunan kita lambat berarti ya 1 kali cukup. Tapi kalau ayunannya cepat itu berarti harus 2 kali. Nah, dari situ ada pertanyaan lagi sebelum Bapak lanjutkan? Kalau sudah tidak ada, nah ini untuk menyingkat waktu, Bapak membuka diskusi. Silahkan siswa nanti menanggapi. Nah, yang pertama adalah mengapa sebelum proses pengelasan 3G itu perlu dilakukan take well. Ayo, siapa yang kira-kira menjawab terlebih dahulu atau ditunjuk? Silakan, siapa? Ya, Pak. Mengapa sebelum proses pengelasan 3G perlu dilakukan take well? Agar benda kerja yang akan kita las rata. Agar benda kerja yang akan kita las itu rata. Coba yang lain? Supaya proses pengelasan berjalan dengan baik, Pak. Supaya proses pengelasan bisa berjalan dengan baik. Ada lagi? Ada, Pak. Kalau ada yang bisa dirubah dahulu sebelum pengelasan 3G. Kalau terjadi kesalahan bisa dirubah dulu. Ada lagi? Ya, mana jawaban temanmu tadi? Silakan tanggapi. Adam, ada tanggapan lain? Kalau tidak ada, baik. Untuk well, mengapa itu penting? Mengapa perlu dilakukan? Jadi sudah dijawab oleh beberapa temanmu bahwa well itu diperlukan untuk mencegah yang pertama memang agar permukaan benda kerja itu rata, ya, baik itu rata ketinggiannya maupun rata permukaannya. Jangan sampai yang satu dengan yang lainnya itu ketinggiannya berbeda, rataannya tidak sama seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa proses itu diperlukan agar ketika terjadi kesalahan itu bisa dilakukan perbaikan. Nah, seperti tadi itu dilakukan proses perbaikan ketika misalnya hitnya tidak sesuai, kemudian kesejajarannya, kerataannya itu tidak sesuai, kemudian lagi cara untuk mencegah deformasi tadi, ya, kemiringannya itu tidak sesuai, kurang miring atau terlalu miring, dan lain sebagainya. Di pertemuan yang akan datang akan Bapak sampaikan terkait dengan penyebab repair, kemudian syarat-syarat repair, kemudian peralatan repair, kemudian langkah-langkah repair. Nah, untuk repair ini sendiri belum banyak referensi yang ada, ya. Artinya kalau kalian mencari di YouTube itu mungkin belum ditemukan, ya. Kan buku atau yang membahas terkait repair secara khusus itu belum ada. Nah, maka untuk minggu yang akan datang, untuk pertemuan yang akan datang, silahkan semuanya mengikuti dengan baik agar pada saat repair ini bisa betul-betul nanti paham, terus kemudian pada saat nantinya itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, dari materi yang sudah kita bahas pada
pada pagi hari ini. Silahkan siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini, apa kesimpulannya? Equal itu penting, Pak, sebelum melakukan pengelasan 3G. Well itu penting sebelum pengelasan 3G. Ada lagi? Ayo silahkan. Baik, ya. Yang pertama, Equal itu penting dilakukan sebelum pengelasan 3G. Betul yang disampaikan temanmu. Baru yang berikutnya lagi, kita tadi sudah membahas terkait dengan sudut level, ampuh, kemudian ketebalan root base, kemudian lebar atau root gap jaraknya, ya. Nah, itu penting, ukurannya harus disesuaikan. Yang pertama harus sesuai dengan benda kerjanya, kemudian harus sesuai dengan elektroda yang akan kita gunakan, artinya diameter elektroda. Nah, tidak harus kita menggunakan elektroda 3,2, tapi mungkin nanti kita akan menggunakan elektroda 2,6. Nah, maka harus kita sesuaikan gapnya, gitu. Ya, harus kita sesuaikan lagi. Kemudian ayunan. Nah, ayunan itu juga harus konsisten jaraknya, artinya jarak elektroda dengan benda kerja, terus kemudian konsisten waktunya, di satu sisi berhentinya. Nah, itu dengan menggunakan, kalau menggunakan yang segitiga, ayunan segitiga, berarti ya segitiga, kemudian kalau terus dari awal sampai di terakhir pengelasan di benda kerja. Kemudian kalau menggunakan model yang melingkar, ya, gerakan melingkar, berarti ya dari awal sampai akhir harus melingkar terus. Tujuannya apa? Biar proses penembusannya itu sama, kekuatannya sama. Ada yang terlalu rendah, tidak ada yang terlalu tinggi atau bahkan tidak tembus. Nah, itu karena prosesnya berubah-ubah, ya. Pada saat pertama menggunakan ayunan melingkar misalnya, kemudian tangannya sudah capek gerak melingkar, terus kemudian berganti. Nah, itu tidak dibolehkan. Kita perlu latihan. Nah, kalau sudut bevel tadi berapa? Sudut bevel tadi berapa? 60 derajat. 60 derajat. Kalau gapnya tadi berapa? 2 sampai 3 mili. 2 sampai, nah, kalau bevelnya 60 sampai 70. Kemudian lagi kalau ampere yang digunakan, ya. Nah, ampere yang digunakan itu usahakan dirubah setiap sisi. Pada saat posisi root, kemudian pada saat filet, itu sebaiknya dirubah. Tapi kalau yang tidak merubah ampere, itu berarti dia sudah biasa menggunakan arus tinggi. Itu ya. Sudah terbiasa arus tinggi, sudah pandai mengatur jarak busur, ya, jarak benda kerja dengan elektroda itu sudah lihai. Jadi tidak perlu mengatur ampere, tetapi yang diatur adalah jarak busurnya. Seperti itu. Lanjut lagi, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjutkan? Halo, ada pertanyaan apa enggak? Kalau tidak ada,
untuk berikutnya, yuk kita membahas repair. Kenapa repair itu penting? Karena saat proses pengelasan, baik itu pada root, saat fillet, nah itu dimungkinkan ada cacat las di situ. Nah, cacat las itu bisa antisipasi atau bisa kita perbaiki atau dengan namanya repair itu tadi. Nah, proses repair sekali lagi besok akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri. Silahkan sebelum kita akhiri, Jamil dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jamil juga semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang-orang terdekat kita, juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.